Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farhan Novitra dengan NPM 230510100558. Kali ini aku akan membagikan tips and trick untuk menggunakan SPSS pada video tutorial aku pada rancangan acak lengkap faktorial. Karena kita di sini udah masuk materi baru yaitu rancangan acak lengkap faktorial, maka dari itu ayo perhatiin apa yang aku kerjain. Let's do it. Oke, jadi yang pertama-tama tuh kita udah ada di tabel atau udah ada tampilan SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Karena kita harus menggunakan data dari Google Drive, jadi kita harus masuk ke dalam Google Drive. Di sini kita ada data rancangan acak lengkap faktorial, di mana pada ini temanya adalah hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf kapur dan fosfat. Di sini kenapa dia dibilang faktorial? Karena di sini terdapat dua perlakuan. Yang pertama ada pemberian kapur dan pemberian fosfat. Mungkin nanti di sini bisa dilihat interaksinya. Oke. Karena kita udah ada datanya, sebelum itu kita masukin di variable view untuk indikator-indikator indikator-indikator yang pertama ada perlakuan, yang kedua ada ulangan, yang ketiga ada uh, perlakuan kapur, dan di bawahnya lagi ada perlakuan pemberian kapur. Perlakuan fosfat. Dan ini ada ulangan. Ini hasil. Oke. Di sini untuk yang desimal seperti biasa kita bisa buat 0 aja. Ya, kita buat 0 aja di sini. Dan pada label karena kita di sini udah ada indikator baru yaitu perlakuan 1 dan perlakuan 2 yaitu perlakuan kapur dan perlakuan fosfat. Untuk mendeskripsikan agar nanti lebih jelas di dalam bagian outputnya kita harus masukkan label. Nah, untuk perlakuan kapur tuh mungkin bisa kita cari referensinya di sini. Hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf kapur dan fosfat. Pemberian beberapa taraf kapur. Pemberian perlakuan pemberian kapur terhadap hasil biji kacang tanah, hasil biji kacang tanah. Untuk perlakuan fosfatnya juga sama, cuman kita ganti aja di bagian ganti ke fosfat. Dan ini ulangan dari setiap perlakuan. Hasil biji kacang gram per pot. Untuk value kita harus melihat di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 3 perlakuan fosfat dan 2 perlakuan kapur.
Untuk fosfat itu konsentrasinya 0 gram dan 2 gram. Karena ini kan dia per part ya, bukan per kilo, per hektar. Jadi kita lihat di sini perlakuan kapur itu K juga sama. Yang pertama ada kontrol dan ada 1 gram. Itu label 0 gram per fosfat juga. Kita juga di sini fosfat kita ada 3 perlakuan. Yang pertama ada 0 gram 0 gram per pot, 1 gram per pot, dan 2 gram per pot. Oke, untuk yang ulangan kita ada berapa ulangan? Ada 4 ulangan ya. Kalau kita masukkan ulangan, untuk yang hasilnya kita nggak perlu masukin lagi. Dan di data view kita juga udah ada judul-judulnya. Tinggal kita giniin aja biar dia kelihatan ya. Untuk variable view, kita udah ngapain desimalnya. Selanjutnya kita masukin data-data kita ke data view. Yang pertama kita masuk ke Google Drive, dan untuk perlakuan K ini sudah kita urutkan, kita salin. Lalu kita pindahkan ke SPSS di bagian perlakuan kapur. Oke, karena error kita pijat sekali lagi. Copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Lalu untuk perlakuan fosfat juga sama. Kita masuk ke Google Drive, terus kita ambil data di bagian perlakuan V. Kita seret ke paling bawah, lalu kita copy dan paste. Oke, udah berhasil. Selanjutnya di bagian ulangan juga sama. Kita pergi ke ulangan, terus itu kita copy dan kita paste di bagian ulangan juga. Untuk yang hasil terakhir, kita masuk ke bagian hasil, kita copy, lalu paste. Oke, kalau data kita udah masuk, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu cara mengkonversi data kita menggunakan SPSS untuk melihat uji lanjutnya. Kita di sini menggunakan data rancangan acak lengkap faktorial. Kita pijat analyze, lalu kita pijat general linear model, di sini univariate. Nah, untuk dependent variable kita cukup masukkan hasil biji kacang tanah. Dan untuk fixed factor kita cukup masukkan perlakuannya aja, karena ini rancangan acak lengkap, kita tidak perlu memasukkan ulangan. Lalu kita pijat model, dan di model kita pijat custom. Nah, di sini kita ubah ke main effect terlebih dahulu. Kita masukkan perlakuan kapur, kita masukkan perlakuan fosfat, dan kita interactionkan antara perlakuan fosfat dengan kapur. Caranya bagaimana? Caranya kita pijit fosfat di bagian sini, kita pijit shift, lalu kita tahan shift,
Nah, setelah kita tahan shift terus klik kapur, baru udah dia masuk perlakuan kapur, interaction perlakuan postpad. Lalu continue. Dan di post hoc kita masukkan perlakuan kapur dan perlakuan postpad. Di sini kita ingin menggunakan uji LSD, 2K, dan Waller Duncan. Selanjutnya di option kita masukkan overall. Ya, overall di sini kita ingin melihat deskriptif statistik dan homogeneity test. Dan ini dia output dari rancangan acak lengkap faktorial. Oke, di sini ada univariate analysis of variance. Bisa kita lihat ini merupakan outputnya. Nah, ini merupakan double dari multiple comparison dari post hoc, perlakuan pemberian beberapa postpad terhadap sebiji kacang. Ini homogenitasnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Ini merupakan output dari rancangan acak lengkap faktorial dari Farhan dan Novitra. Oke, sekian saja. Apabila ada salah perlakuan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.